Masih dengan LH Zakaria, pemimpin masa depan YouTube channel. Saat ini saya ngikutin Ketua Umum Koperasi Jasa Digital Indonesia Dewira Inkiriwang Maramis dan Presiden Benteng Indonesia Cek Tumewan untuk diskusi dengan Profesor Dr. Ronald Petrus Palangan SEMM. Mau tahu nggak apa saja yang bisa ditemukan dengan RPPS Detector? Minyak, mineral, air minum, atau apa ayo? Tapi sebelum berbicara lebih jauh, yuk kita dengar dulu kisah profesor sampai menjadi ahli dan penemu grounding system, menemukan banyak alat dan apa lagi ya? Ya, mari kita dengar aja deh ceritanya. Izin ya Prof ya sedikit ya. Pertamina memang sudah menggunakan jasa Prof, cuma saya tidak sebutkan titiknya di mana karena bagaimanapun negeri kita ini adalah negeri yang subur. Indonesia dari timur sampai ke laut, dari Aceh sampai ke Papua itu banyak mineral yang banyak tersimpan. Teman-teman generasi muda dimanapun berada, saya ingin bertanya sedikit kepada Profesor. Semoga Profesor berkenan menceritakan jejak perjalanan Profesor hingga sampai pada hari ini menjadi seorang penemu. Banyak yang ditemukan dan dipergunakan juga di luar negeri, dan sekarang bergerak Prof untuk bisa digunakan di Indonesia, di dalam negeri. Gimana Prof jejaknya Prof? Waduh, ini butuh waktu paling tidak 3 jam. Kalau begitu saya buat 3 menit Prof, biar teman-teman generasi muda bisa belajar Prof. Iya betul. Jadi saya berasal dari keluarga petani. Nah, kami itu berlatar belakang petani. Karena di kampung memang terjadi kesulitan, namanya juga di kampung. Nah, itu yang membuat saya tidak puas dengan adanya kesulitan-kesulitan yang terjadi di kampung. Saya tidak usah menjelaskan saya di kampung mana, gitu ya. Begitu saya lihat teman-teman kalau pulang dari kota gitu, kok penampilannya beda, cara berbicaranya beda, cara pandangannya beda. Saya yang di kampung yang memiliki kemauan tinggi ingin seperti begitu. Lalu saya coba-coba bertanya, saya harus pergi kemana, gitu. Nah, lalu karena mungkin pertanyaan saya mereka dengar, ayo merantau. Nah, mulai saya merantau. Saya merantau dengan berbekal apa adanya. Ya, tapi karena saya sudah biasa menghadapi tantangan yang tidak walaupun sulit, tapi kalau namanya di kampung itu udah biasa kita. Ketemu sulit, terima kasih. Ketemu lebih baik, lebih terima kasih lagi. Nah, ini membuat saya berubah. Jadi yang pertama itu saya harus menginginkan membuat diri saya itu ada perubahan. Lalu saya pergi seperti apa yang saran dari teman, tinggalkan kampung menuju ke Bandung. Nah, di Bandung saya lah berubah. Saya beradaptasi, saya menerima apa adanya di mana saya berada. Dengan catatan saya tinggalkan kampung itu memang sudah tinggalkan. Ya, jadi saya menerima di mana saya berada, saya beradaptasi gitu. Setelah kira-kira 1-2 bulan, 3 bulan, ya memang sulit. Tetapi karena nekat untuk berubah, terjadilah perubahan itu. Lama-kelamaan, saya bisa setara berpikirnya dengan orang lain. Lalu saya mengembangkan potensi yang ada pada diri saya sambil mencari-cari ilmu yang ada di Bandung. Lalu saya mengenyam pendidikan, tidak usah saya sebut di mana saya pendidikan di sana. Lalu dari sekian banyak orang yang mengenyam pendidikan itu, kebetulan saya menjadi teknisi, mengelola sebuah media yang disebut elektronika. Saya membuat pemancar, ya, baik itu AM, FM, dan televisi. Nah, dan saya menangani juga alat-alat pabrik di bidang kontrolnya. Nah, karena ini sudah ditangani dengan baik, maka hasilnya pun baik, gitu. Nah, di suatu saat saya mendapat seolah-olah tantangannya, saya diundang dari negara tetangga tapi di Eropa. Di mana tuh Prof? Di Italia. Iya. Jauh sekali. Ya, tapi nggak usah saya sebut itu ya. Bagaimana perjalanannya? Kan ini panjang cerita ini. Ya. Di sana saya melihat lagi suatu peluang. Karena saya sudah terbiasa mengubah diri, lalu orang Eropa kan tidak mau dicampuri. Umpama gini, dia selesai bekerja, lalu tidak boleh kita ikut dalam pekerjaannya.
Nah tapi karena saya sudah biasa, kalau saya sudah selesai bekerja, saya pun ingin membantu orang lain gitu. Jadi pertama saya lihat, kok dia sendiri ngangkat toolsnya. Nah saya coba angkatkan. Dia bilang, mula-mula dia bilang, no. Jadi enggak usah. Dalam hati saya, dia yang kasih makan saya, dia yang memberikan sesuatu kepada saya. Masa sih saya enggak bantu? Nah, 1 kali saya bantu, mau 2 kali, saya mau 3 kali dia mau. Nah di situ dia peluk saya, dia bilang, saya belum pernah menemukan Anda di dunia ini seperti Anda. Mau membantu saya, padahal saya tidak mau. Gitu. Nah akhirnya saya disenangi. Nah disitulah saya berkembang lebih luar biasa. Setelah di sana kurang lebih 12 tahun, saudara saya juga percaya bahwa saya itu di sana. Gitu. Malumlah dari orang miskin. Oh dari mana biayanya? Tidak apa-apa. Tapi kenyataannya kamu gitu. Nah kemudian kami punya produksi, lalu menemui kesulitan karena produksi ini jika dikirim ke seperti Indonesia yang punya induksi petir tinggi gitu ya, selalu bermasalah. Nah lalu saya dikirim ke Amerika, belajar lagi di Amerika, mempelajari tentang filsafat teknologi. Apa Prof? Filsafat teknologi. Filsafat teknologi. Ada filsafatnya juga teknologi. Ada. Di dalamnya itu ada fisika yang dipelajari, banyak yang dipelajari. Begitu saya masuk ke sana, ini rambut masih apa itu ya, subur. Iya. Begitu di dalam satu-satu rontok ini rambut. Saya bilang, waduh ini gara-gara ya saya belajar ini jadi ini rontok ini rambut. Nah, setelah saya di sana kurang lebih 5 tahun, saya kembali ke Itali dan memutuskan diri bahwa saya harus kembali ke Indonesia. Nah, itu kira-kira perjalanannya. Setelah saya melakukan sesuatu di Indonesia, orang tidak percaya. Tapi saya tidak masalah. Anda percaya, terima kasih. Percaya, terima kasih. Tapi saya melakukan sesuatu yang memang bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk diri saya. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah ini yang menarik, kenapa saya tanya perjalanan Profesor dari awal hingga sampai puncak. Karena ada satu pertanyaan lanjutan. Prof, apa yang Anda temukan pertama kali waktu itu dan berguna untuk masyarakat? Ya. Pertama saya meriset, karena saya di bidang elektronika ya, yaitu grounding system. Apa? Ini KMB detektor. Ya, untuk KMB detektor ini ada 2 fungsi, untuk mencari grounding system, point of grounding, dan yang kedua untuk mencari tempat nyenyak tidur. Tempat nyenyak tidur nanti. Iya, tanpa makan obat ya, tanpa makan obat. Terus satu lagi itu apa, Prof? Itu untuk AWUK, namanya AWUK, singkatan dari Analyzer Water Underground. Nah, ini AWUK ini kalau di Sunda, di Bandung ini Enak banget. makanan yang enak. Iya. Sami Kenapa diberi nama AWUK? Supaya gampang diingat, gampang disebut. Gitu. Jadi nama itu kaitannya ke sana untuk memudahkan orang menyebutnya. Lalu selalu teringat, AWUK itu seperti yang dimakan ya, iya betul. Tapi bukan AWUK itu. Ini AWUK menolong orang mencarikan sumber mata air yang tepat, yang layak bagi tubuh kita. Wow, ini menarik, Prof. Iya. Ini menarik sekali untuk menemukan mata air, untuk grounding system biar enak tidur, untuk mencari titik-titik minyak bumi dan mineral lainnya. Saya kayaknya nggak bisa bicara banyak, Prof. Mungkin nanti langsung aja ke Ibu Ketum atau ke Pak Jack ya, Bu Ketum ya. Biar nanti kita kapan-kapan kita wawancara lagi karena ini timingnya memang sangat panjang perjalanan. Tapi bagaimanapun generasi muda harus tahu bahwa di balik perjuangan Prof ini ya inilah hasilnya. Dan kalaupun saya boleh bocorkan sedikit saja saya bocorkan bahwa ya izin ya Prof ya sedikit ya. Ya Pertamina memang sudah menggunakan jasa Prof, cuma saya tidak sebutkan titiknya di mana karena bagaimanapun negeri kita ini adalah negeri yang subur. Indonesia dari timur sampai ke laut, dari Aceh sampai ke Papua itu banyak mineral yang banyak tersimpan. Saya nggak bisa bicara lagi, cuma saya minta closing statement aja ya Prof ya, Pak Sekum, Pak Ketum dan Bu Ketum, minta closing statement aja dari Ibu Ketum Koperasi Digital Indonesia, silahkan. Terima kasih. Hal ini memang harus kita segera wujudkan untuk Indonesia lebih maju dan yang untuk deteksi minyak maupun air dan nyenyak tidur ya
kita harus segera, oke? Semoga sukses dan berhasil. Terima kasih buat Pak Profesor, Pak Ronald dan juga Pak Wijaya yang telah bersama-sama dengan kami Koperasi Jasa Ekonomi Digital Indonesia. Biar kita bersama-sama untuk memajukan bangsa ini, menyampaikan ilmu-ilmu yang ada. KDI kerja, sukses. KDI kerja, sukses.